Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau membahas hal ringan lagi, yaitu tentang opsi developer atau opsi pengembang. Jadi kemarin ada yang DM atau tanya, Bang, bahas dong bagaimana beberapa fitur yang ada di opsi developer atau mode pengembang yang ada di Asus ZenBook Max Pro M1. Sebenarnya hal itu bukan hanya di Asus ZenBook Max Pro M1, tapi hampir di semua HP Android itu ada opsi untuk versi yang lebih canggih. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana? Mungkin sebagian teman udah pada tahu. Pokoknya kalian masuk ke pengaturan. Kalau di Android 10 yang build 424, caranya di ini tentang ponsel. Kalian scroll ke paling bawah, di situ ada nomor versi. Ini kalian tinggal klik sampai 5 kali. Nah, nanti di sini ada notifikasi bahwa kalian sudah menjadi pengembang atau mode developernya sudah aktif. Cara mencari mode developernya bagaimana? Kalian tinggal kembali aja lalu diklik menu sistem ini. Nah, di sini udah muncul nih opsi developer. Jadi kalau langkah yang pertama tadi belum dilakukan, maka menu ini tidak ada. Lalu masuk aja langsung kita bahas beberapa hal yang bisa kita lakukan di menu developer ini apa aja. Tapi untuk catatan, saya belum menggunakan atau memastikan fitur semua yang ada di sini secara pasti, karena saya sebenarnya juga takut, karena ini kan opsi yang ibaratnya untuk pengguna advance ya, untuk pengguna yang lebih canggih. Namanya saja opsi developer, berarti kan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang lebih paham atau untuk developer gitu ya, orang yang lebih ngerti Android lah intinya. Oke, yang pertama kita lihat ada apa di sini, yaitu ada memori. Kalau kita klik di sini menampilkan bagaimana penggunaan memori yang ada di perangkat ini. Untuk total memori di Max Pro M1 saya ini ada 6 GB, yang digunakan ada 36%. Ini rata-rata ya, nilai rata-rata. Jadi ini tidak stabil, bergantung aplikasi yang dipakai pada saat kalian menggunakannya. Yang bebas ada 3,9 GB. Nah, aplikasinya kita bisa pantau setiap aplikasi itu menggunakan berapa giga atau berapa MB RAM. Jadi di sini langsung terlihat ya, masing-masingnya itu yang paling besar adalah OS Android-nya, hampir 1 giga. Untuk aplikasi lain cukup ringan sih, kayak Mobile Legends hanya 110 MB. Jadi untuk penggunaan RAM itu menurut saya semakin kesini HP-HP Android juga sistemnya sudah semakin bagus. Karena semakin kesini kan juga RAM HP Android itu udah gila-gilaan ya. Ya minimal sekarang 6 GB, ada yang 8 GB, bahkan sudah ada yang 16 GB. Melebihi laptop atau PC malahan. Oke, kita lihat menu berikutnya ada apa aja. Laporan bug. Nah, kalau laporan bug ini kalau kita klik, ini muncul menu laporan interaktif. Gunakan ini di berbagai keadaan. Ini memungkinkan Anda melacak kemajuan laporan, memasukkan detail masalah selengkapnya, dan mengambil screenshot. Mungkin menghilangkan beberapa bagian yang jarang digunakan dan yang perlu waktu lama untuk dilaporkan. Ini kemungkinan besar adalah bagi kita yang mungkin tergabung ke mode beta atau versi developer, supaya kita bisa melaporkan ada bug apa saja di firmware tertentu yang sedang berjalan, lalu kita bisa melaporkannya ke pihak Asus atau pihak Android-nya dari Google gitu ya, sehingga di update berikutnya nanti bisa diperbaiki. Menurut sepengetahuan saya sih begitu. Oke ya, berikutnya adalah Sandi Backup Desktop. Ini saya kurang paham juga, saya tidak berani mengutik-ngutik bagian ini, kita skip aja. Lalu ada tetap terjaga. Nah, ini kalau diaktifkan, jadi layar itu akan tetap menyala ketika di charger. Selama HP ngecas, berarti layar akan nyala terus gitu, nggak mati. Ya, kalau menurut saya kasihan ya, nggak mungkin bisa panas nanti akhirnya. Lebih baik ini nggak usah diaktifin. Lalu berikutnya ada aktifkan lock pengintaian HCI Bluetooth. Ini saya belum paham, skip aja. Nah, ini ada layanan yang sedang berjalan. Kalau kita klik, di sini ada live interaktif penggunaan RAM dari aplikasi sistem ya. Kalau aplikasi kayak saya kan sebenarnya masih ada Mobile Legends nih yang berjalan, tapi di sini tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya beberapa aplikasi sistem. Ya nggak ada ya.
Ya benar nggak ada, tapi penggunaan RAM-nya mungkin yang di sini keseluruhan masuk ke aplikasi ini. Jadi di situ kelihatan 705 MB ya RAM yang digunakan, kosongnya sama kayak yang tadi sebelumnya itu 3,9, dan ini menurut saya akan terus berganti, jadi tidak pasti ya nilainya, ini akan terus berubah sesuai dengan aplikasi yang dibuka. Makanya untuk RAM yang 4 GB kadang dia, kalau kita kayak gini, ini kan saya lagi recent app ya, di recent app kayak gini. Kalau kalian yang ada di RAM 4 atau 3 GB biasanya buka Mobile Legends dia akan relock. Nah, kalau ini enggak. Jadi ini normal ya. Saya sudah di recent app ini sudah cukup lama dari tadi, mungkin sekitar hampir 20 menit. Bahkan saya pernah nge-recent app ini lebih dari 1 hari dan dia belum lockout, masih dalam kondisi ya udah tinggal posisi terakhir kayak gini kayak tadi. Jadi RAM ya untuk saat ini ya di Android itu memang sedikit rakus sih kalau saya boleh bilang. Jadi memang kalau bisa misalnya kalian punya dana lebih, beli HP minimal ya RAM-nya 4 GB atau yang 6 GB sekalian untuk kenyamanan multitasking. Oke, berikutnya. Mode warna gambar, gunakan sRGB. Ini saya kurang paham juga. Yang dimaksud mode warna gambar ini apakah diperuntukkan untuk seluruh layar atau hanya ketika saat menampilkan konten multimedia seperti misalnya lihat foto atau lihat nonton YouTube, foto di Instagram seperti itu. Kalau sRGB mungkin super RGB ya, akan lebih baik warnanya dari saturasi dan lain-lainnya. Koreksi kalau saya salah, silahkan tambahkan di kolom komentar. Berikutnya adalah penerapan web view. Nah, kalau ini saya sudah paham. Ini adalah misalnya nih, kalau kalian lihat di Facebook, terus ada berita misalnya dari Kompas atau ada website yang dibuka. Nah, kalian nggak perlu membuka webnya di di web browser. Jadi itu sudah masuk di setiap aplikasi Android, itu sudah ada. Ini contohnya ini ya. Nah, ini yang bekerja adalah Android web view-nya tadi, bukan Google Chrome. Jadi masing-masing aplikasi dari Facebook, Instagram, atau aplikasi lainnya itu sudah disediakan ini, sehingga lebih ringan daripada harus membuka misalnya dari Facebook sini, ketika diklik lalu buka Google Chrome atau web browser lainnya, itu akan memakan resource RAM yang cukup besar, sehingga web view tadi itu yang ini cukup berperan penting di performa untuk di setiap HP Android ya. Nah, makanya ketika ada update, ini kan sering banget nih web view tadi ini, penerapan web view ini sering banget ada update di Play Store. Itu sebisa mungkin harus kalian update, karena itu yang akan memperbaiki misalnya tampilan kalian buka Facebook jadi loadingnya lemot, ketika buka link berita dan lain-lain ya, ini yang bekerja. Oke ya, mungkin cukup jelas. Kalau enggak ya ditambahin aja. Lalu berikutnya update sistem otomatis. Terapkan update saat perangkat dinyalakan ulang. Nah, ini udah jelas ya, nggak perlu dijelaskan sih kalau ini. Lalu mode demo UI system. Ini saya nggak berani otak-atik bagian ini sih. Karena kayaknya sih ini nanti masuknya ke mode kayak inilah, petunjuk kayak gitu loh. Jadi kayak waktu awal banget install itu kan teman-teman bisa ditunjukkan nanti ada di sini panel notifikasi di bawah untuk membuka menu swipe. Nah, mungkin seperti itu ya mode demo. Lalu ada kotak setelan cepat developer. Nah, ini saya kurang paham juga. Tapi kalau dilihat dari apa yang ditampilkan di sini, tampilkan batas tata letak, mungkin kayak tata letak ini ya. Coba saya aktifkan. Nggak ada ngaruh sama sekali. Ini saya nggak berani ya, jujur aja saya nggak berani otak-atik yang bagian ini. Kita skip aja lah, dan mungkin teman-teman yang punya pengalaman di otak-atik ini lebih paham, bisa ceritakan di kolom komentar untuk apa aja. Ya karena gimana ya, beberapa teman-teman aja yang sudah unlock bootloader dan pasang TWRP cuma kayak gitu aja banyak mengalami masalah. Makanya saya nggak mau mengutak-atik, istilahnya itu kalau bahasa Jawa itu ngeratil gitu ya. Jadi teman-teman kayak merasa ingin tahu tapi ujung-ujungnya malah
jadi kecelakaan gitu. Jadi lebih baik waspada aja. Ini kan opsi developer yang seharusnya sebagai user biasa itu tidak perlu mengotak-atik bagian ini. Kecuali kalau teman-teman sudah paham banget. Lalu berikutnya ada perangkat dipercaya memperpanjang buka kunci. Kalau ini menurut saya ketika diaktifkan itu bisa pakai headset Bluetooth ataupun perangkat Bluetooth lainnya. Jadi ketika terkoneksi itu bisa digunakan untuk membuka kunci HP ini. Misalnya lagi terkunci nih nggak perlu pakai fingerprint atau pakai uh, ini ya face unlock, tapi bisa pakai perangkat eksternal. Kunci layar saat kepercayaan hilang. Ini antisipasi kalau HP dicuri sih menurut saya ya. Nah, ini menu yang cukup terkenal di opsi developer yaitu debugging USB. Nah, ini biasanya digunakan ketika teman-teman yang pertama mau yang di Max Pro M1 ya, enable kamera to API, atau mau pasang driver di PC, di laptop, atau supaya HP-nya terdeteksi di laptop atau PC atau komputer teman-teman. Ya bisa untuk pas ngerut atau flash atau pas juga misalnya mau unlock bootloader dan lain-lain, pasang TWRP juga. Intinya ini penting ketika kalian nyolokin HP ke komputer yang fungsinya lebih dari sebatas copy file kayak foto dan lain-lain. Intinya gitu ya. Cabut otoritas debug USB ini nanti kalau dicabut itu nanti PC-nya nggak mau mendeteksi HP ini. Kayaknya sih gitu. Otoritas jadi izin ke HP ini supaya perangkat lain yang kita percayai itu bisa mengakses penuh ke dalam sistem. Untuk yang lain di bagian ini saya kurang paham, ini terlalu teknis dan bagi pengguna awam seperti saya juga terlalu berisiko untuk otak-atik bagian ini. Saya hanya akan menjelaskan bagian yang saya udah paham aja. Lalu di Android 10 ini ada spesialnya adalah preferensi driver game. Nah, di sini saya sih belum nyoba perbedaannya ya, tapi di sini bisa milih antara driver default, yaitu default nanti sistem yang mengatur, atau driver game, yaitu kita bisa pilih driver game. Jadi nanti secara defaultnya game sudah langsung menggunakan driver game di Max Pro M1 ini, atau driver graphics system. Berarti kalau kalian mungkin sering baca spek HP di GSM Arena atau nonton review HP di YouTube, pasti ada namanya GPU ya, yang misalnya Adreno atau Mali kayak gitu, Adreno 509 atau yang lainnya. Kalau di laptop tuh Nvidia atau AMD gitu ya, ATI Radeon dan lain-lain. Ini termasuk untuk switch ya. Kalau secara default ya begini, jadi nanti biar sistem yang mengatur kebutuhan gamingnya itu mau ke grafis game atau grafis onboardnya onboardnya HP. Misalnya berarti hanya membutuhkan clock dari CPU-nya Snapdragon ini kan berarti 636 gitu ya. Nah, kalau saya sih sudah pernah nonton ya yang nyoba untuk menggunakan ini driver game dan hasilnya nggak ada bedanya sih menurut saya. Bukan berarti kalau kita pilih driver game kayak gitu terus Mobile Legends-nya jadi tanpa lag, itu enggak juga. Nyatanya ya beberapa game yang kayak PUBG Mobile itu kan memang mau kalian otak-atik apapun, misalnya pakai GFX tool pun ada risikonya sih menurut saya. Perangkat jadi cepat panas. Jadi kalau memang natifnya atau defaultnya itu hanya mampu misalnya setting medium high atau smooth high, itu ya udah mentok di situ. Memang di sama pihak Asus misalnya itu memang di clock ya, memang nggak bisa di overclock. Kalau terpaksa di overclock oleh user ya nanti ada konsekuensinya, entah nanti ke baterai atau ke perangkat yang lebih panas dan nanti freeze lalu restart sendiri kayak gitu ya. Oke, ini untuk preferensi driver game, saya hanya memakai default. Kalau teman-teman mau eksperimen silakan. Lalu jaringan, nah ini ada beberapa yang bilang saya harus mengaktifkan enable WiFi covered extend feature. Katanya sih kalau pakai ini nanti cakupan wilayah jaringan akan lebih luas. Tetapi kalau memang begitu, memang kinerjanya seperti itu, saya yakin banget baterainya akan lebih boros. Ya karena kan nggak mungkin ada daya yang diperbesar lalu
energinya juga butuh lebih besar lagi kan. Dan ini saya nggak pernah pakai juga. Ada pembatasan pemindahan WiFi. Di sini keterangannya memperlambat kehabisan baterai dan meningkatkan performa jaringan. Ya ini mungkin untuk setting default aja ya. Saya sih nggak pernah otak-atik inilah. Di sini ada akselerasi hardware tethering. Ini berarti untuk mempercepat ketika mau tethering ini dijadikan hotspot. Kuota selalu aktif. Selalu aktifkan kuota meski WiFi aktif agar jaringan beralih dengan cepat. Nah ini ya kita bisa switch dari sini sih sebenarnya. Ini kan ada data seluler nih. Atau kalau mau dipaksa nyala terus ya lewat ini tadi, kuota selalu aktif. Ini saya selalu aktif sih walaupun nggak ada kuotanya. Saya pakai WiFi soalnya. Ini konfigurasi USB default. Ini ketika kalian nyolokin ke laptop atau PC, kalian bisa pilih di sini. Atau kalian dipilih tidak ada transfer data, tapi nanti ketika dicolokkan bisa mengubahnya di menu notifikasi sini. Kalau mau disetting default ke transfer file ya bisa nanti, jadi ketika colok udah langsung transfer file modenya, jadi nggak perlu otak klik-klik lebih lama ya, lebih praktis di sini. Oke, berikutnya saya ini nggak paham untuk channel audio ini. Mungkin ini kan harus pakai Bluetooth ya, kemungkinan sih kalau pakai headset ya, saya nggak punya headset Bluetooth. Lalu berikutnya adalah tampilkan ketukan. Ini kalau diaktifin tuh ada kayak gini nih, ini ada ngikutin kayak yang kita sentuh tuh kemana. Ini bisa juga buat ngetes touch delay ya. Ini kalau teman-teman perhatikan saya agak ketinggalan ininya ya, karena memang ini layarnya 60 Hz ya, hanya 60 Hz. Kalau yang touch delay-nya minim itu ya paling nggak 90 Hz, atau yang bagus 120 tuh kayak Realme ataupun HP-HP yang terbaru yang sekarang itu udah lebih tinggi lah kemampuan layarnya. Jadi touch delay kayak misalnya kalian ngetik mau setting gitu, untuk salah ketiknya itu lebih minim. Atau ketika main game PUBG, kalian geser-geser buat nembak itu, ketika geser nggak ada delay, intinya itu aja. Bisa buat ngetes itu ya. Lalu ini gambar. Nah di sini ada beberapa settingan. Ini saya sudah coba skala animasi jendela di sini untuk meminimalkan aplikasi nih. Nah ini kan fade ya, fade in, fade out gitu ya ketika kita klik. Nah kalau ini mati, kita matikan semua. Jadi sangat minim aplikasi misalnya, nah kayak gitu jadi kaku, terlihat kaku, tetapi itu akan meringankan beban kerja ponsel. Itu sering saya terapkan ketika HP-nya waktu dulu ya, HP-HP yang RAM-nya 2 GB, terus internalnya 16 GB, saya sering menonaktifkan fitur itu karena itu cukup membantu mengakselerasi performa HP. Jadi ini kalau kita klik animasinya udah, nah kan langsung jebret gitu ya, nggak lembut. Kalau kita pilih ke skala animasi 1 ada bedanya banget. Nah nih saya klik lagi, nah ada animasinya jadi lebih kelihatan. Kalau seperti itu lebih enak dipandang mata ya, jadi memanjakan mata. Kalau saya sih tetap pakai settingan default skala animasi 1 kali, karena memang hardware dan softwarenya ini mumpuni ya, masih tercover dengan baik. Saya belum merasakan lag sedikit pun, atau lag yang parah-parah banget ketika ini diaktifkan. Kalau teman-teman mau mematikan ini juga nggak masalah sih, soalnya ini sudah banyak saya coba di beberapa HP. Lalu untuk lebar terkecil ini adalah DPI ya. Saya lupa ukuran DPI defaultnya Max Pro M1 itu berapa, tapi di angka 400-an, dan itu wajar ya untuk ukuran layar Full HD pasti di angka 400-an. Kalau yang HD Plus atau yang HD itu pasti di angka sekitar 200 maksimal sampai 300. Nah ini kalau kalian ubah angkanya ya ini akan mengubah tampilan layarnya. Jadi nanti kalau kalian tambah angkanya semakin besar, misalnya 500 dpi, ini ukuran teksnya jadi kecil-kecil banget dan layarnya berasa lebih luas. Tetapi menurut saya untuk ngekliknya jadi lebih susah gitu ya, karena kerapatan pixelnya tidak mampu sampai ke 500 dpi, jadi maksimalnya ya di angka 450-an lah. Kalau kalian setting sampai 600 misalnya, ya ini fontnya jadi kecil-kecil banget.
Oke, untuk beberapa orang mungkin senang seperti itu karena merasa kalau misalnya lihat Instagram atau lihat website itu kelihatan lebih luas. Kalian baca artikel itu lebih lebih luas, cuma kan lagi lebih nggak nyaman karena tulisannya kecil-kecil banget. Oke, saya untuk Android 10 di Max Pro M1 ini saya atur ke 410 dpi karena supaya ini bar bawahnya ini nggak terlalu tinggi. Ya, ini bug ya, bug di Android 10 harus diatur ke angka 409 atau 410 dpi. Lalu berikutnya ada fitur-fitur yang saya tidak pernah pakai. Kita lihat, nah ini untuk batas proses background. Nah, di sini kalau saya menangkapnya sih ya, ini maksimal dari multitasking yang kita inginkan. Kalau secara bawaan itu udah ada batas standar, atau kita bisa milih tanpa proses latar belakang. Jadi semua aplikasi yang kita minimize itu akan di close dengan paksa. Atau kita pilih memaksimalkan recent apps-nya itu 1, 2, 3, atau 4. Misalnya kita pilih 4, berarti hanya boleh 4 recent app yang masih berada di latar belakang. Dan saya selalu pilih yang standar karena itu yang terbaik menurut saya. Berikutnya saya kurang paham juga. Oke, nah kalau di Android 10 kalian bisa menemukan menu tema ini. Ini untuk mengubah warna. Misalnya saya pilih green, nanti akan berubah jadi warna hijau. Ini font, untuk ganti font saya pakai default. Lalu bentuk icon mau bentuknya default atau segi 4, segi 3, atau bentuknya rounded. Ya, jadi di sini ada beberapa pilihan. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembahasan menu opsi developer. Memang tidak selengkap dan seperti yang teman-teman inginkan, tapi yang saya tahu hanya bagian-bagian itu karena ini cukup vital ketika kita otak-atiknya terlalu jauh, nanti malah HP-nya error dan lain-lain. Cukup sih menurut saya. Jika teman-teman ada informasi lebih mengenai opsi developer, silahkan sampaikan di kolom komentar, barangkali menjadi informasi yang penting buat teman-teman yang